Tony Stark ditangkap oleh penjahat dan dikurung di dalam gua, kemudian dipaksa untuk membuat senjata bagi para penjahat tersebut. Namun dengan kepintarannya, Tony membuat armor canggih dari tumpukan barang rongsokan dan berhasil kabur dari tempat tersebut. Nah, kemudian setelah kejadian itu, Tony membuat lebih banyak armor dan mengupgrade terus armornya itu, dan kemudian melawan kejahatan sebagai superhero dengan nama Iron Man. Ya, itulah yang sudah kita lihat di dalam film Iron Man. Namun di video kali ini, admin akan menceritakan tentang cerita Iron Man yang mana dia tidak bisa hidup tanpa armornya, bahkan menyatu dengan armornya tersebut, sampai kulit dan daging si Tony Stark ini meleleh dan menjadi seperti monster. Kisah ini terjadi di universe gelap dan diceritakan di dalam komik Dark Hole Iron Man. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Oke, langsung saja kita mulai. Di suatu malam pada gedung Stark Industry, Pepper Pot dan Happy pergi ke dalam gedung untuk memeriksa sesuatu di sana. Ternyata di dalam gedung tersebut, Tony Stark terbaring lemah di lantai dan dia menggunakan armor besinya. Ya, di sini kisahnya dimulai setelah Tony Stark berhasil kabur dari tempat para penjahat dan langsung pergi ke gedung Stark Industry. Pepper Pot dan Happy pun mencoba melepaskan semua armor besi yang menutupi tubuh Tony Stark. Tapi Tony berkata jika jangan melepaskan armor di bagian dada, karena armor tersebut membuat serpian peluru yang ada di dadanya tidak membuat dirinya tewas. Alias baju besi yang sekarang Tony pakai adalah alasan dia masih tetap hidup. Setelah beristirahat dan mulai membaik, Tony melanjutkan pekerjaannya dalam mengupgrade armornya. Pepper dan Happy pun sudah berusaha menyuruh Tony untuk beristirahat dan memanggil dokter ahli untuk menyembuhkan luka si Tony ini. Namun si Tony malah menjawab dengan berkata, "Lihat, armor ini belum cukup sempurna, tapi aku bisa membuatnya lebih baik lagi. Lebih dari sekadar armor, lebih dari sekadar senjata." Dengar Happy, "Aku membuat armor ini di dalam gua dengan seonggok rongsokan. Bayangkan apa yang bisa aku lakukan jika aku punya semua yang aku butuhkan di sini." Ya, si Tony Stark ini tetap bersikeras tidak mau dibawa ke dokter dan berpikir dia dengan kepintarannya lebih dari cukup untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian beberapa waktu berlalu, tampak Pepper ketiduran di atas meja kerjanya dan tiba-tiba dibangunkan oleh Tony. Namun di sini Tony malah memasang kembali armor ke seluruh tubuhnya. Tentu Pepper Pot pun bertanya-tanya kenapa Tony melakukan hal itu. Ternyata Tony Stark berhasil mengembangkan armornya hingga bisa membuat armornya ini menyembuhkan semua luka yang Tony Stark ini derita. Bahkan wajah Tony Stark yang babak belur sebelumnya menjadi mulus kembali tanpa ada jejak luka. Tony pun akan membuat teknologi armornya ini menjadi semacam rumah sakit keliling yang bisa membuat orang-orang sembuh tidak peduli dimanapun mereka berada. Di sini Tony menjelaskan bahwa teknologi armornya ini bisa menyatukan kembali jaringan daging yang kompleks secara semi-otomatis, dan hal ini langsung terkoordinasi dengan gelombang otaknya. Dan tidak cuma itu, armornya bahkan juga bisa mengganti organ yang rusak, memperbaiki tulang yang hancur, ada replikator DNA, sampai bisa membangun ulang kembali jaringan tubuh. Ya, singkatnya armor ini akan membuat orang yang memakainya akan tetap hidup. Lalu Tony mengangkat tangannya dan berkata, "Lihat tanganku ini. Saat aku memakai sarung tangan armor ini, luka dan rasa sakit yang ada di tanganku rasanya seperti menghilang. Apa kau mau melihat seperti apa tanganku sekarang?" Pepper Pot pun menjawab tentu dia mau melihat hasil kerja dari Tony ini. Tapi disinilah hal buruk dimulai. Sarung tangan Tony ini meluncur dengan mudah dari tangannya, dan kulit serta daging pada tangan Tony Stark ini menghilang seperti meleleh karena sarung tangan armornya ini. Tony dan Pepper pun sangat terkejut melihat hal itu. Dan tidak hanya itu, saat sarung tangan ini dilepas, Tony langsung meringis kesakitan dan jatuh ke lantai. Jarvis dan Happy pun langsung datang ke sana saat mendengar jeritan Tony. Pepper pun memakaikan lagi sarung tangan armor tadi ke tangan Tony, dan Tony langsung merasa tenang dan semua rasa sakit yang dia rasakan tadi seakan menghilang semuanya. Setelah mengalami kejadian barusan, Tony malah tersenyum sambil berkata, yang tadi itu cuma kesalahan kecil, dan dia akan segera memperbaiki kesalahan itu. Happy pun membalas perkataan Tony, "Kesalahan kecil, benda itu memakan kulitmu, bos." Namun Tony malah mengatakan jika armornya itu tidak memakan kulitnya, namun cuma mengganti fungsi kulitnya. Dan itu terjadi karena ada sedikit kesalahan. Ya, singkatnya si Tony masih bersikeras untuk melanjutkan memperbaiki armor dan teknologi armor yang bisa menyembuhkan pemakainya itu. Tony beserta Pepper Pot pun bekerja sama menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, mereka bekerja sama dan diselingi dengan sesi curhat dari hati ke hati.
di mana di sini Tony Stark yang setelah ditangkap penjahat menjadi sedikit mau bertobat, dan armor yang bisa menyembuhkan orang ini adalah langkah pertamanya untuk berubah. Lalu singkat cerita, pada suatu hari Jarvis datang membawa makanan, dan pada saat Jarvis memanggil Tony, Tony sudah berada di dalam armornya lagi, dan dari armor tersebut keluar cairan aneh yang terlihat seperti cairan dari kulitnya yang meleleh. Pepper pun menyuruh Tony melepaskan armornya dengan segera, tapi si Tony malah kaget karena tahu-tahu dia sudah memakai armornya lagi. Ternyata Tony Stark ini tidak ingat kapan dia menggunakan armornya itu. Pepper pun mengecek keadaan tubuh Tony melalui komputer, dan dia kaget pada saat melihat hasil di mana komputer menyebut kalau semua kulit Tony Stark ini sudah menghilang. Karena hal itu, Pepper mengatakan jika mereka tidak bisa melepaskan armor itu sekarang, karena hal itu akan membunuh si Tony Stark ini. Tapi anehnya di sini, si Tony malah berkata, kenapa dia harus melepaskan armornya itu? Tentu Pepper pun tercengang mendengar perkataan Tony. Tapi ya, si Tony berkata lagi kalau yang tadi itu cuma bercanda. Tony kembali duduk di depan komputernya dengan santai seperti tidak terjadi apa-apa, lalu berkata jika dia akan segera memperbaiki semua kesalahan tadi. Tony lalu menyuruh Jarvis dan Pepper mengambil beberapa bahan yang ada di lab. Dan saat mereka kembali, Tony langsung mengaktifkan protokol isolasi yang membuatnya terpisah dari Jarvis dan Pepper. Sambil terjatuh di lantai dan menghadap Pepper, Tony berkata jika dia tidak merasa sehat. Dia merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya. Dia merasa dirinya butuh waktu sendirian di sana. Pepper yang melihat Tony terjatuh di lantai mengatakan jika dia akan men-scan Tony ini melalui komputer dan melihat apa yang sedang terjadi di dalam armor Tony itu. Dan saat dilihat dari scan komputer, daging di seluruh tubuh Tony sudah mulai menghilang. Tulang-tulang Tony juga ikut ditelan oleh armor tersebut, yang membuatnya tidak akan pernah lagi bisa lepas dari armor itu. Belum lagi kabel-kabel pada armornya itu mulai masuk ke dalam otak Tony Stark ini. Namun Tony yang mendengar semua hal mengerikan tadi malah tenang-tenang saja sambil berkata kalau semua itu malah bagus untuk dirinya. Dapat dilihat di sini, semua cairan dari kulit, daging, dan tulang Tony Stark ini mulai mencerat keluar dari celah-celah armornya. Setelah itu, Tony bangkit dan berjalan terseok-seok menjauhi Pepper, lalu kembali ke tempat kerjanya dan melanjutkan apa yang sudah dia mulai. Tony pun membuat seluruh gedung Stark Industry dalam keadaan lockdown, di mana semua pintu terkunci dan semua jaringan komunikasi diputus. Pepper, Happy, dan Jarvis pun cuma bisa menunggu di depan ruangan Tony tadi. Dan setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya ruangan kerja si Tony ini bisa dimasuki oleh mereka bertiga. Pepper masih mencoba membujuk Tony untuk berhenti, karena Tony pada saat itu sedang tidak berpikir jernih. Namun Tony malah membalas perkataan Pepper dengan berkata jika tubuh manusia itu adalah sebuah cacat desain, di mana tulang bisa patah, organ-organ bisa hancur, bahkan sel yang membela diri pun bisa berpeluang menjadi kanker. Nah, si Tony pun berkata jika Tuhan memaksa manusia hidup di dalam desain gagal itu, namun dirinya tidak ingin hidup di dalam kegagalan. Seketika ruangan Tony kembali tertutup oleh penghalang, yang mana membuat Jarvis dan Happy terjebak di sana. Ruangan itu pun mulai menyedot semua oksigen dan membuat ruangan itu penuh dengan karbon dioksida. Jarvis dan Happy yang terjebak di sana pun langsung terkapar tak berdaya. Namun sepertinya ruangan yang penuh karbon dioksida itu tidak berpengaruh apa-apa kepada Tony. Tony mulai menyeret Happy dan Jarvis ke ruang kerjanya dan memasukkan mereka ke dalam armor yang baru saja dia buat. Armor itu mulai menghancurkan tubuh Jarvis dan Happy, membuat kulit, daging, dan organ mereka bercucuran keluar, dan akhirnya membuat mereka menjadi makhluk seperti Tony. Namun hal mengerikan tidak berhenti di sini. Tony membuka gedung Stark Industry yang tadi dia lockdown menjadi seperti sedia kala, dan dia mulai mengirim armor-armor yang baru saja dia buat ke tengah kota. Armornya muncul di hadapan banyak orang sambil mengatakan jika Stark Industry bisa menyembuhkan apapun penyakit dari orang-orang tersebut, dan yang harus orang-orang itu lakukan hanya perlu masuk ke dalam armor itu. Pepper yang melihat dari atas gedung mencoba memperingatkan warga kota dengan melempar kursinya ke arah mereka sambil berteriak, "Jangan masuk ke dalam armor itu! Jangan masuk ke dalam armor itu!" Tapi semua usaha Pepper sia-sia. Orang-orang di kota mulai masuk ke dalam armor itu, dan seketika setelah masuk mulai terdengar suara teriakan. Dan tidak hanya satu teriakan, namun banyak teriakan dari seluruh kota. Pepper yang sudah kehilangan harapan pun cuma bisa menangis di dalam gedung Stark Industry. Dan di belakangnya sekarang sudah ada Tony yang sudah sepenuhnya menyatu dengan armornya. Tony lalu membawa Pepper ini menuju ke armor yang sudah dia siapkan. Dan di hari itu, manusia yang bernama Pepper Pot ini pun tewas. Ya, kira-kira begitulah kisah dari komik Dark Hole Iron Man ini. Like video ini jika kalian suka,
Dan subscribe channel ini biar admin Bujang semakin semangat untuk bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.